Salam jumpa kembali para siswa sekalian. Berikut ini saya akan memaparkan bahan ajar IPA terpadu SMP kelas 7 materi zat dan karakteristiknya. Adapun topik bahasan kita hari ini adalah mengenai sifat fisika. Sifat-sifat zat. Setiap zat memiliki sifat tertentu sehingga dapat dirasakan dan diamati oleh panca indera kita. Sifat-sifat zat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Sifat ekstensif, 2. Sifat intensif. Sifat ekstensif merupakan zat yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya volume dan massa. Semakin besar ukuran suatu zat, maka semakin besar volume zat tersebut. Semakin banyak jumlah suatu zat, maka semakin besar pula massa zat tersebut. Yang kedua adalah sifat intensif. Sifat intensif merupakan sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah maupun ukuran zat. Sifat intensif dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah sifat fisika, yang kedua adalah sifat kimia. Dalam materi ini, yang kita bahas adalah sifat fisika. Sedangkan sifat kimia akan kita bahas dalam video yang berikutnya. Sifat fisika. Sifat fisika merupakan sifat yang berhubungan dengan perubahan fisik zat. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati langsung oleh panca indera. Sifat-sifat yang tergolong sifat fisika yaitu wujud, kekeruhan atau turbiditas, kekentalan atau viskositas, titik didih, titik leleh atau titik lebur atau titik cair, kelarutan, kemagnetan, massa jenis, kekerasan, kelenturan, warna, bau, rasa, kerapatan, titik beku, dan daya hantar. Kita masuk yang pertama adalah wujud. Ada 3 wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Keadaan partikel zat. Yang pertama kita akan bahas mengenai wujud dulu ya. Wujud itu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Di sini ada perbedaannya. Kalau gerakan partikel zat pada zat padat itu tidak bebas, sedangkan zat cair agak bebas, sedangkan zat padat sangat bebas. Sedangkan letak partikel, kalau zat padat berdekatan, zat cair agak renggang, zat padat sangat berjauhan. Sedangkan gaya tarik-menarik antar partikelnya zat padat itu sangat kuat, sedangkan zat cair kurang kuat, sedangkan gas sangat lemah. Lalu untuk ruang antar partikel, zat padat itu sangat kecil, sedangkan zat cair agak besar, sedangkan zat padat sangat besar. Yang kedua adalah sifat intensif. Sifat intensif merupakan sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah maupun ukuran zat. Sifat intensif dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah sifat fisika, yang kedua adalah sifat kimia. Dalam materi ini, yang kita bahas adalah sifat fisika. Yang kedua adalah kekeruhan. Kekeruhan itu disebabkan adanya partikel halus yang tercampur. Alat untuk mengukur intensitas cahaya pada zat cair atau tingkat kekeruhan disebut namanya turbidimeter. 3. Kekentalan atau viskositas. Kekentalan atau viskositas adalah ukuran ketahanan zat cair untuk mengalir. Alat untuk mengukur kekuatan aliran zat cair disebut viskometer. Sekarang kita akan membahas mengenai titik didih. Titik didih adalah suhu pada saat zat cair berubah menjadi uap. Titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Titik leleh atau titik lebur atau titik cair adalah suhu pada saat zat padat berubah menjadi cair. Titik beku adalah suhu pada saat zat cair berubah menjadi padat. Keadaan partikel zat.
Yang pertama kita akan bahas mengenai wujud dulu ya. Wujud itu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Di sini ada perbedaannya. Kalau gerakan partikel zat pada zat padat itu tidak bebas, sedangkan zat cair agak bebas, sedangkan zat padat sangat bebas. Selanjutnya massa jenis. Massa jenis yaitu perbandingan antara massa benda dengan volumenya. Sedangkan kekerasan adalah kemampuan zat untuk menahan goresan dari zat lain. Satuan kekerasan adalah mos. Kelenturan adalah kemampuan satu zat untuk kembali ke bentuk semula setelah direnggangkan atau ditekan.